Lebih hemat, lebih cepat di Shopee. Tobat. Makan coba karo bebek. Jangan main air loh. Tommy, Kiki, jangan main air mulu. Bocah. Hati-hati, masih berkeliaran perampok yang menyamar sebagai dokter dan suster. Wah, gawat. Jangan sampai rampoknya masuk ke rumah sini. Pak. Ya. Sebentar. Ada apa? Laporan, Pak. Kamar Mimi bocor. Pak Blankan mau Mimi suruh betulin kamar dan ternyata tidak ada tempat. Terus air di dapur dibiarin ngocor terus. Wah, kalau begitu ada dua kesalahan Blankon yang fatal. Pertama, meninggalkan rumah tanpa pamit. Kedua, telah dengan sengaja melakukan pemerusan air. Kalian harus dicewer, tau nggak? Ya udah Bu, cewer aja semua Bu, biar kapok kan Bu. Alah kalau perlu hukum lebih berat lagi Bu. Alah orang tua disiram kayak gini kancilan tenan. Kamu juga. Cewer lagi. Kamu juga. Tommy kan bukan anaknya Tante. Semua ini gara-gara Tommy Pak. Jadi saya buru-buru lupa matiin keran air. Buru-buru bisa pamit segala. Kok bawa nama Tommy segala sih? Apa urusannya? Ada apa dengan Tommy? Kamu itu jangan cari-cari kambing hitam ya. Ceritanya kan begini Pak. Tommy itu kan hujan-hujanan. Halo? Tante Marta. Tante, sebentar ya. Pak, ada teleponnya dari Tante Marta. Halo? Pak Benak. Aduh, gimana? Pak Benak buruan kesini dong. Gimana nih? Si Tommy begini. Tuh, kupingnya keluar asap lagi. Kenapa Pak Benak? Iya nih, kenapa? Keluar asap. Aneh deh. Wah, pasti si Tommy main hujan-hujanan. Kos dia tuh anak. Ini payung. Gak mau kebuka lagi. Kurang aja tuh payung. Kalau udah kehujanan baru dia makan. Tommy! Apaan sih payung? Tommy! Tom! Oh, udah berapa kali Bapak bilang sama kamu? Jangan main hujan-hujanan, bisa koslet. Tadi itu Tommy sama Kiki nggak main hujan-hujanan, tapi main semprot-semprotan, pakai air ledeng, pakai selang. Sama aja. Apalagi air ledeng, itu kan air bersih dari PAM. Air bersih itu penting untuk kelangsungan hidup manusia, jadi jangan dibuat main-main. Ya, tapi kan Tommy robot, bukan manusia. Terus yang bikin robot seperti kamu tuh siapa? Papa kan? Papa ini manusia apa bukan? Loh, kok nanya? Jangan-jangan Papa robot juga. Bilang sama Kiki, jangan main-main sama air saat musim hujan begini. Tapi Kiki tetap aja bandel. Udah batuk-batuk lagi. Kalau udah batuk-batuk gitu tandanya apa? Mau pilek kan? Tuh, kalau udah sakit kayak begini, diem, manyun deh. Mama dari tadi nanya, jawab sendiri. Nanya lagi, jawab lagi sendiri. Kiki mau bilang apa dong? Kiki, ini terakhir kali Mama peringatin Kiki. Besok-besok kalau Kiki tetap main-mainan air terus sakit kayak begini, Mama gak mau tahu. Pokoknya Kiki pikirin aja. Kalau Kiki sakit gini, siapa yang repot? Yang repot. Mama kan, Mama. Tuh kan, Mama jawab lagi. Tommy yang hujan-hujanan, Papa yang sakit.
Ini semua gara-gara kamu, Tom. Coba kalau papa nggak usah hujan-hujanan ke rumah Tante Marta ngejemput kamu. Pasti papa nggak bakal sakit, ya kan, Pak? Lah, kenapa nggak pakai payung? Payungnya rusak, soalnya buru-buru, Tom. Ya tapi kan di rumah banyak payung dan bisa pakai jas hujan. Lagi panik gitu mana sempet. Ya kan, Pak? Ya udah sini lah, papa yang makan lah. Ya. Sudah berapa hari juragan kamu? Oh, baru tadi siang Pak Dokter, kira-kira jam 12 tadi. Suster, dicatat. Pulpennya ada, Dok. Pakai pensil alis. Kan di dokter. Ya Bu, Kok manggil dokter? Siapa yang sakit? itu Pak Bernard. Wah, kebetulan. Tadinya saya sore ini mau nganterin Kiki loh ke dokter. Pak dokter, mampir ke rumah saya dulu dong. Obatin tuh anak saya sakit. Suster, urus ibu-ibu ini. Antri ya, Bu. Soalnya di sini yang manggil duluan. Jadi duluan sini. Nanti ya, Bu. Tuh Pak, dokternya datang. Suruh bilang dokternya langsung masuk kamar. Prevalent. Ibu yang sebelah itu betul-betul menyebalkan. Pasti nggak bener. Hah? Mau main serobot aja, dia pikir mikrolet apa? Dia pikir saya ini dokter sembarangan apa? Memang Bu Marta tuh orangnya begitu Pak Dokter. Man itu menang sendiri maunya. Itu makanya dia tuh lebih senang hidup menyendiri alias menjanda. Janda? Iya Pak. Wah, kalau begitu saya perlu lihat anaknya dulu. Ya. Suster, tolong. Ye urus yang di sini. Ya. Eka mau urus yang di sebelah sana. Yoi, Dok. Yang manggil kan? Janda kaya, Pak. Lumayan Pak. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Loh, suster, dokternya bagaimana sih? Kan yang manggil sini duluan, malah ke sana duluan gimana sih? Dokter saya yang satu itu memang begitu. Nggak bisa dong, sini duluan yang manggil dokter. Ada apa, Dek? Ada yang aneh? Suster, dokter mana? Katanya papa suruh langsung masuk kamar aja. Dokternya lagi ke sebelah. Papanya masih sakit kan? Suruh tunggu aja. Suhu badan anak ini panas sekali. Dan jantungnya berdebar-debar. Ini mungkin penyakit keturunan dari mamanya ya. Tapi ayah jantungnya nggak terasa berdebar-debar tuh. Harus berdebar-debar, harus. Ini peraturan. Dan bunyinya harus pas. Tik-tuk, tik-tuk, tik-tuk. Mama kamu harus saya periksa. Ini nggak benar. Ini pasti keturunan. Ini nggak benar. Jantungnya ada yang nggak beres. Sebentar. Sebentar. Tunggu dulu. Saya juga harus diperiksa dong. Ya, emang anak saya aja nggak cukup. Kan Kiki yang sakit. Saya udah. Udah Mbak, ikutin kata dokter aja. Dokter kan lebih tahu. Nah, ternyata anak ibu jauh lebih jenius daripada ibu. Sekarang saya periksa, Bu. Iya deh. Senyum, Bu. Senyuman ibu bagaikan senyuman Mona Lisa. Santai, relax. Relax, Bu. Ya, nah, ini peraturan, Bu. Dan dagunya diangkat sedikit. Sedikit aja. Dagu ibu kalau ibarat pepatah. Lebah bergantung, Bu. Papa, katanya suster, papa yang suruh nemuin suster. Katanya gini, Pak. Oh, yang butuh siapa? Pak Bernard dong yang kesini. Papanya dong yang kesini. Hah? Itu suster ngomong begitu? Kurang ngajar tuh suster. Aduh, papa emosi. Emosi papa. Kurang ada pada suster. Mana dia? Saya tersinggung berat dengan ucapan Anda tadi. Udah lama menunggu suster. Siapa sih yang sakit? Nggak ada tuh. Loh, Pak, tadi katanya mau marah, Pak. Iya nih, tadi emosi. Kok sekarang loyo? Mana sih? Dari tadi yang dokter omongin cuma bibir saya yang tipis, mata saya yang indah, tangan saya yang lembut. Gak ada hubungannya sama penyakit, Ibu, Romeo tidak pernah membicarakan soal penyakit. Romeo berbicara soal cinta dan keindahan, Bu. Ibu kan tidak sakit. Ibu sehat walafiat. Yang sakit itu anak ibu. Terus kenapa
Mata saya yang diperiksa terus sama dokter. Anak saya Kiki yang sakit itu kenapa disuruh nunggu di luar? Karena saya tidak mau ibu ketularan. Belakon, kok kita disuruh tunggu di luar sih sama dokter itu? Lama banget lagi. Ngapain aja sih tuh di dalam? Orang Kiki yang sakit kok mama yang diperiksa. Ah, ini Pak Blangon juga lagi nyintek Ki. Kan nggak kelihatan tuh. Oh, Pak Blangon jadi curiga nih Ki sama dokternya itu. Kok pintunya kenapa dikunci segala pintunya itu loh? Gara-gara kelamaan nunggu dokternya nanti Pak Blangon keburu parah sakitnya nih. Bisa dut nanti nih. Baju suster boleh nggak saya cium lagi biar tambah sehat? Boleh saja, tapi jam tangannya buat saya dong. Mau? Boleh. Cincinnya juga dong. Iya. Kasih ya. Gimana? Sekarang boleh cium bajunya? Tenang aja, nanti bajunya saya kasih buat kamu. Iya. Kita dari tadi dikunci dari luar. Maksudnya apa sih? Tommy curiga. Ngapain ya papa sama suster itu ya? Duh, ngintip nggak ada lubangnya kok. Iya nih, lubangnya di mana sih? Sus Marta, terima kasih banyak atas semua pemberiannya, perhiasan maupun uang. Keikhlasan Sus Marta sangat saya hargai. Sus Marta memang betul, saya bukan dokter, tetapi rampok. Nakal ya Sus Marta. Tommy punya ide. Kak Mimi naik di pundak Tommy. Terus ngintip di atas. Oh iya benar juga Tom. Wah, kacau Tom. Loh, Nenek Jong nggak bilang-bilang. Tom, ternyata dokter sama suster itu perampok Tom. Sekarang Tom lagi diikat. Wah, kalau gitu sekarang kita mulai bertindak. Loh, ya Tom, sebenarnya buat apa Tom? Kata bertindak. Tenang aja, Tommy kan temennya Megafon. Luar biasa suster. Dalam sejarah kita merampok, baru kali ini sekali merampok 2 rumah yang kita hasilkan. Kalau istilah kunonya, sekali mendayu 2-3 pulau terampok. Kita masukin semua. Iya. Buka. Terima kasih banyak Suster Brewok ya. Terima kasih atas segala pemberiannya. Nanti kami kapan-kapan akan mampir lagi kemari. Ini begitu nanti dokter gadungan itu metu, kita langsung berdiri, kita betok. Tom, habis dibetot diapain lagi? Habis dibetok, kita ikat di tiang. Tom, habis diikat di tiang, kita aja langsung ya? Jangan. Kita ajak kenalan dulu. Cepet. Tom, lihat lewat pintu dapur, Tom. Kita naik apa? Naik taksi, Dok. Ya mana? Dokter. Jangan lewat sini. Di sana ada polisi, dokter. Sekarang mendingan dokter masuk dulu, nanti keluarnya lewat pintu sini. Nanti saya panggilin taksi, enak kan? Aduh, kamu yang anak yang paling pintar, muka imut-imut, lucu, pintar. Ternyata kamu anak yang paling cerdas di dunia. Ya, panggilin taksi, jangan lupa. Ya. Ya, nang neng. Yeay, pintarnya anak mama. Buat anak pintar, Cerebrofort Gummy dengan EPA-DHA, minyak ikan beneran, jadi gummy pilihan. Cerebrofort Gummy. Saya minyak anak pintar. Kita Cerebrofort Gummy-nya anak pintar. Kok anak kecil itu baik sekali ya dokter? Ya, kamu udah
ditangkap polisi. Suster brewok, numpang lewat. Dokternya ganti aja deh, kasihan Pak Kirna. Udah ngobatin mata diikat-ikat kayak rampok aja. Bukan rampok apa dokter jangan? Itu emang rampok. Hah? Rampok? Sekarang Pak Blanko masuk ke dalam bantuin Papa. Papa juga lagi diikat. Buruan. Dokter, taksinya sudah datang. Cepat kali. Mana taksinya, Mbak? Mana taksinya? Suster, sepanjang jalan dari perampok, baru kali ini ditangkap sama anak kecil. Saya malu. Dalam sejarah saya menjadi anak kecil baru kali ini kita Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.